Bercerita tentang peninggalan sejarah di tanah ini seperti tidak pernah akan ada habisnya. Hal ini bisa menjadi gambaran kehidupan dari masa lalu tentang peristiwa yang pernah terjadi di bumi ini. Situs Watu Gudik yang berada di Dusun Jobohan, Bokoharjo, Prambanan ini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang dapat memberi sedikit gambaran adanya peristiwa dari masa lampau di tempat ini. Dari penamaan Dusun Jobohan sendiri, seperti sudah memberi isyarat dari masa Jawa kuno. Jobohan memiliki kesamaan arti dengan penyebutan bagian luar suatu bangunan. Dengan demikian, Dusun Jobohan pada masa Jawa kuno dahulu merupakan tempat terbuka atau halaman dari suatu bangunan. Dari catatan pemerintah Hindia Belanda tahun 1891 dan 1909, di Dusun Jobohan pernah berdiri sebuah bangunan candi yang terletak 50 meter dari situs Watu Gudik ini. Namun bangunan candi ini kemudian dihancurkan untuk memperbesar pabrik gula yang berada tidak jauh dari tempat itu. Dari catatan singkat ini sudah bisa memberi gambaran tentang peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini pada zaman dahulu. Situs Watu Gudik dinamakan berdasarkan kebiasaan warga Jobohan dalam menyebut batu-batu bagian umpak bangunan dari masa Jawa kuno. Jamur yang menempel pada batu-batu umpak bangunan ini dianggap menyerupai penyakit kulit, sehingga warga menamakan batu-batu ini dengan nama Watu Gudik. Batu-batu umpak di situs Watu Gudik ini jumlahnya mencapai puluhan dengan dimensi ukuran yang bervariasi. Dari jumlahnya yang sangat banyak bisa diperkirakan, situs Watu Gudik ini dahulunya merupakan sebuah bangunan pendapa yang sangat besar, atau bisa juga di tempat ini dahulunya berdiri beberapa bangunan pendapa. Mengingat di sekitar tempat ini pernah berdiri bangunan candi, wajar apabila situs Watu Gudik ini dahulu difungsikan sebagai bangunan pendapa. Pendapa pada masa Jawa kuno memiliki fungsi semacam balai yang dijadikan tempat berkumpul baik untuk bermusyawarah maupun untuk kegiatan keagamaan. Bahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan pendapa umumnya terbuat dari kayu, sehingga bagian tiang dan atapnya diperkirakan sudah hancur, atau bisa juga dijadikan material dalam pembuatan pabrik-pabrik dan rumah-rumah dinas administratur pada zaman kolonial Belanda. Batu-batu umpak di tempat ini memberi kejelasan keadaan masa lalu. Selain mendirikan bangunan candi, masyarakat Jawa kuno dahulu juga mendirikan fasilitas publik yang mendukungnya. Di tempat lain, batu-batu umpak banyak ditemukan dengan berbagai macam istilah. Ada yang menyebutnya dengan watu gong, watu kenong, hingga watu kempul. Dari sekian banyak istilah nama batu umpak kuno tersebut, Watu Kempul dari Komplek Makam Taji Prambanan memiliki ukuran yang paling besar. Semakin besar batu umpaknya, semakin besar pula bahan kayu yang digunakan,
sehingga dari ukuran batu umpak ini bisa digambarkan megah tidaknya bangunan yang berdiri di atasnya. Situs Watu Gudik ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta yang menempati lahan di tepi dusun Jobohan. Di sebelah timur situs Watu Gudik ini terdapat komplek makam dusun Jobohan yang hanya dipisahkan oleh pagar yang dihiasi dengan tanaman perdu. Dari tempat ini bisa terlihat deretan Bukit Ratu Boko, Bukit Gunung Pegat, hingga Bukit Ijo yang menyimpan banyak peradaban dari masa Jawa kuno. Gambaran kejadian masa lalu seperti terlintas saat para umat berkumpul di tempat ini dengan khidmat, melantunkan mantra-mantra memuji keagungan Sang Pencipta. Doa-doa untuk keberkahan tanah yang mereka diami, untuk udara yang mereka hirup bersama hingga selamanya. Situs Watu Gudik, pendopo agung dari masa Mataram kuno. Salam budaya.